khusus Ketua DKM beserta staf dan jajaran, Ketua MUI beserta staf dan jajaran, juga para panitia yang begitu luar biasa mengadakan ini acara. Mudah-mudahan capek, lelah, letih semuanya menjadi pahala insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang paling capek apa panitia, Bu? Betul nggak? Panitia paling capek lah. Kita mau ustaz datang yang duduk ngomong beres pulang bawa kue kalau ada. Hamdan li rabbil hasanatil Muhammadin. Ibu tahu nggak, ada satu kisah di mana ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, maka kita yang merasa cinta kepada Nabi Muhammad wajib, udah bukan lagi sunnah, wajib lisan kita bergetar menyebut nama Muhammad. Kalau saya kita ngadain maulid Nabi, kalau saya kita sholat setiap hari, tapi ketika nama Nabi Muhammad disebutkan lisan kita nggak bisa bergetar, dosa apa yang udah kita lakuin hingga lisan kita berat bergetar untuk sholawat kepada Nabi Muhammad? Malu kita. Karena kita kalau ketemu sama orang yang kita cinta, kira-kira bergetar nggak tuh hati kita? Nih si Kokom sama si Abbas lagi kumpul. Si Abbas demen sama si Kokom. Begitu disebutin nama Kokom, bergetar nggak hatinya? Bergetar. Begitupun kita umat Nabi Muhammad. Kalau kita cinta terhadap Nabi Muhammad, maka wajib lisan kita bergetar untuk Nabi Muhammad. Jadi pulang maulidnya ada ilmunya, pulang maulidnya ada bekalan minimal apa? Ketika mendengar nama Muhammad, lisan langsung sallu ala Muhammad. Gitu siap. Kalau nggak siap saya turun Nabi salam. Siapa atau enggak? Hamdan li rabbil hasanatil Muhammadin wa hadana min jannatil dahri wa dayatini. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdil mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana. La baika ya man da'ana wa hadana, la baika ya Rasulullah, la baika ya la baika ya sayyidina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Kalau kita di dunia udah bangsa, di dunia udah susah, masa iya di akhirat kita nggak susah juga? Betul apa enggak? Ini di dunia kita hidup udah susah tuh, apalagi zaman lagi sulit begini, betul? Beras mahal, benar apa enggak? Benar nggak, Bu? Benar. Beras mahal, cabai mahal, apa lagi? Minyak mahal. Di dunia kita udah susah, masa di akhirat mau susah? Kenapa saya mau ngajak ibu-ibu, bapak-bapak di Masjid Al-Barkah Kampung Bujang ini untuk senantiasa sholawat kepada Nabi Muhammad? Karena orang yang sholawat kepada Nabi Muhammad hidupnya nggak bakal susah, nggak bakal banyak masalah. Orang yang mau sholawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara Nabi Muhammad tuh, ini Nabi Muhammad diciptakan, diturunkan, dijadikan Nabi dan Rasul dari kalangan manusia atau kalangan jin? Manusia. Yang bikin repot apa, Bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kata Allah apa? Telah diutus untuk kalian rasul dari kalangan manusia. Nih Bu, kalau ada kambing suruh nyontoh ayam, kira-kira bisa enggak?
Bisa apa enggak? Enggak bisa. Kambing nyuruh nonton ayam, yang nyuruh yang pendengar. Betul. Kalau Nabi diciptakan dari kalangan jin, repot kita. Apalagi kalau Nabi diciptakan dari kalangan malaikat bu. Sama duit nggak open, betul. Abang sama perempuan kagak demen. Saya ini kalau saya ustad kagak boleh nikah karena nonton Nabi dari kalangan malaikat, berhenti saya jadi ustad. Lalu baju dikasih perabotan kagak dipakai. Iya, ada tuh Nabi namanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, punya pengikut. Katanya nabinya enggak nikah. Akhirnya apa? Banyak pastor yang kagak nikah. Banyak teman-teman kita orang Kristiani yang jadi pendeta itu kagak nikah. Saya mau ustad kalau kagak boleh nikah, berhenti saya jadi ustad. Berhenti. Dikasih perabotan sama Allah biar dipakai. Jadi Nabi Muhammad SAW ini adalah panglimanya para panglima. Kalau kita bilang, Ustaz saya kan cuma orang miskin, Nabi Muhammad miskin. Dilahirkan dari keluarga yang miskin. Ustaz saya ini pedagang, Nabi Muhammad umur 9 tahun sudah dagang di Syam. Oh saya ini polisi, saya ini panglima. Nabi Muhammad panglima paling ulung, pemimpin perang. Oh saya ini RT lurah. Oh Nabi Muhammad presidennya umat Islam. Jadi nggak ada alasan buat nggak nonton Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad ini orang yang paling sempurna yang Allah ciptai, makhluk yang paling sempurna. Bahkan bukan cuma orang, makhluk yang paling sempurna. Kalau mau nonton keluarga, contoh keluarga Nabi Muhammad. Kalau kita mau nyontok keluarga Nabi Isa nggak berkeluarga, belum sempat nikah, belum sempat kawin, udah diangkat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Muhammad ini paling umum kalau kita mau nyontok. Nabi Muhammad adalah jagoan di setiap aspek. Kalau kita kan nggak jagoan paling di antara kita doang. Bisa contoh begini, ada mandor. Mandor di pasar bu, jagoan banget ngatur ini, parkiran ke sini, ini begini, mintain duit malah, nyampe rumah dikeplak sama bini yang ngelawan apa kagak? Bang, disoptek bang, dipensek bang, nurut apa enggak? Jagoan banget itu di pasar, betul. Ada kita buat perusahaan, di kantor ngomel-ngomelin bawahan, jago tuh di kantor. Lepas pulang ke rumah, berani nggak waktu ini? Betul nggak? Mau pada pecah itu piring. Tapi Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad yang paling ulung, yang paling luar biasa, yang paling bijaksana dalam segala aspek. Makanya Nabi Muhammad ini basyarun akal basar, manusia enggak seperti manusia yang lainnya. Nabi Muhammad tidur apa enggak bu? Tidur apa enggak? Tidurnya Nabi Muhammad beda sama kita. Kalau Nabi Muhammad matanya merem, hatinya masih terbuka, hatinya masih melek. Kalau kita mata merem, pulas, keblok ya, benar. Nabi Muhammad beludah, kita beludah enggak? Beludah, ludah Nabi sama ludah kita sama apa beda? Beda. Nabi dulu dahulu ada satu ketika zaman daripada Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini Nabi begitu hijrah dari Mekah ke Madinah ditemani namanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika itu Nabi Muhammad SAW masuk dalam satu gua. Sayyidina Abu Bakar Siddiq digigit tangannya sama kalajengking. Digigit apa? Kalajengking, bengkak tangannya. Kalajengking Arab itu gede. Kalajengking Arab, dan di Arab kejadiannya. Bengkak tuh dia punya tangan. Nabi nanya, ya Abu Bakar, kenapa engkau meringis seperti itu? Apakah engkau takut dengan kafir Quraisy? Enggak ya Rasul. Apakah engkau menyesal hijrah dari Mekah ke Madinah? Enggak ya Rasul. Lantas apa yang membuat engkau meringis seperti itu?
tangannya Rasul digigit sama kalajengking sampai bengkak. Nabi langsung apa? Bismillahirrahmanirrahim, dicudahin tuh, dilepek, wah, diusap, ludah kita. Ini orang bujang punya ludah nih, temennya korengan, temennya kena ulat, dicudahin semua apa enggak? Nampak hitam itu goreng. Nabi Muhammad ini basyarun lakal basyar, manusia yang tidak seperti manusia lainnya. Ada satu kisah, Bu. Nabi Muhammad ini keringetan apa enggak, Bu? Keringetan enggak Nabi Muhammad? Kita keringetan enggak? Keringet kita sama keringet Nabi sama apa beda? Beda. Keringet Nabi itu ada satu kisah di mana keringet Nabi itu dikumpulin, yang wanginya luar biasa, yang bahkan ketika sahabat Nabi Muhammad SAW nikah itu pakai wangian itu semadinah bau kasturi, wangi kasturi. Sallu ala Muhammad. Ini Nabi kalau lewat Bu, ini lewat sini, itu udah sampai ujung saudara Bu. Tapi wanginya masih ada di sini. Itu wangi Nabi Muhammad. Dari mana keluar wanginya? Keringat. Orang Kujang keringetan enggak? Keringetan enggak? Sama enggak sama Nabi keringetnya? Kali gitu lakinya pulang cinta banget sama laki pulang banget. Dipeperin tisu, dipakai kita. Ada enggak yang gitu? Enggak ada. Ustaz saya cinta banget sama laki, lebah laki, keringetan, sesuatu mandi. Bener apa enggak? Orang sekarang kan begitu dah. Sama akhlak kita rada kurang. Laki sekarang sama bini sama laki sekarang paling jagoan kan. Udah paling berani. Nyuruh laki, betul. Seenaknya, katanya apa dalihnya? Ustaz, saya kan pengen ada kesetaraan. Lagunya kesetaraan bahasanya. Padahal apa? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah muliakan seorang perempuan itu banyak dalam kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada kisahnya Siti Hawa, istri daripada Nabiullah. Apa kita perlu keluarin duit biar pada ngomong ya? Takut berebut maju doang, karena hati yang ambil. Istrinya Siti Hawa. Di dalam Quran juga diterangkan tentang daripada ibunda Nabi Isa, yaitu Sayyidah Maryam. Di Quran juga diterangin tentang apa? Banyak orang-orang perempuan yang sukses. Contohnya siapa? Ada Ratu Balkis. Ratu Balkis adalah pemimpin negeri Sabah. Perempuan Bu jadi pemimpin. Boleh enggak sih perempuan ini pengen lebih action? Boleh-boleh aja, yang penting jangan sampai di luar batas kewajaran seorang perempuan. Soalnya tuh kalau perempuan pengen melebihin laki-laki repot. Besok nih yang parkir di pinggir jalan nggak lagi kelihatan laki-laki tuh. Perempuan. Yang narik beca perempuan. Makanya perempuan udah kodratnya, ikutin perempuan mah lemah lembut, gemoy. Betul. Laki-laki perkasa, kuat, itu laki-laki. Andai kata Bu, andai kata ini saya titip pesanan. Andai kata perempuan lebih baik dari laki-laki, maka Nabi kita enggak dari kaum laki-laki, pasti dari kaum perempuan. Ada enggak sejarahnya perempuan jadi Nabi? Ada enggak? Enggak ada. Soalnya repot Bu, perempuan itu punya masa namanya masa haid. Jadi kalau sebulannya ada liburnya kalau perempuan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam kitab Safinatul Najat terangkan paling cepat haid itu satu kali 24 jam. Paling cepat. Biasanya 1 minggu atau 6 hari sampai 7 hari, paling lama 15 hari. Kalau ada perempuan udah 15 hari masih ngaku haid kata mau sholat, ini perempuan jadian yang benar. Kalau enggak dia punya penyakit khusus. Saya bingung Bu, kalau perempuan, kalau Nabi dari perempuan. Begitu Sayyidina Jibril turun dari langit mau nyampein wahyu, balik lagi. Ditanya sama Allah, ngapa Jibril balik lagi? Nabi nya sedang haid.
Repot nggak kira-kira? Oh begitu agama dalam bahaya, mau berangkat perang, mau ada instruksi perang, perangnya ditunda dulu. Pengumuman perang ditunda karena Nabi kita sedang hamil 9 bulan. Ya. Paham? Tapi demikian itu perempuan boleh. Jadi boleh selama tidak lebih daripada batas kewajaran. Apa hikmah yang kita bisa ambil dari sini, Bu? Yang pertama, kita bicara tentang Nabi Muhammad. Jadi kalau ibu udah mendengar nama Nabi Muhammad, jangan lagi ada nama lain di hati ibu. Karena yang bisa nyelamatin kita cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir sebelum saya tutup, dikisahkan dalam kitab Apa Itu Dunia. Jadi nanti nih Bu, nanti orang dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman ngumpul. Begitu dia ngumpul datang kepada Nabi Adam, ya Aban Nas, wahai bapaknya manusia, tolong kami. Apa kata Nabi Adam? Gua ngelakuin dosa, pagi gua mau bantu kalian. Datang ke Nabi Musa, begitu juga. Datang ke Nabi Ibrahim, begitu juga. Datang ke Nabi Isa, begitu juga. Sampai datang kepada Sayyidina Muhammad. Dan orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi ya. Jadi Nabi Muhammad, di belakang Nabi Muhammad ada sahabatnya Nabi, di belakang sahabatnya Nabi ada keturunan Nabi, di belakang keturunan Nabi ada tabiin, aulia, orang-orang soleh. Nah, kita di mana dulu? Kita di mana? Siapa yang menyelamatin kita ntar di akhirat? Kalau bukan selawat kita kepada Nabi Muhammad. Ngandelin sholat yang masih subuh jam 9, Zohor jam 3 mau asar, asar udah mau maghrib, maghrib udah mau isya. Ngandelin puasa yang baru ngangkat kayu 2 potong bilang capek terus buka puasa. Ngandelin sedekah yang masih 2.000 sama goceng. Nggak bisa kita andelin, Bu. Yang bisa kita andelin hanya selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bu, selawat kepada Nabi Muhammad ini pegangan kita. Makanya tadi dijelasin tuh. Ini siapa yang ngomong? Ini siapa? Ya, minimal sehari itu selawat 1000. Orang Kujang siapa yang sehari selawat 1000? Ada? Ada? 500? Ada? Mana orangnya, mana? Tujuh. Kagak 7 juga? Kagak sholat. Kagak 7 juga kagak sholat. Ingat Bu, yang nyelamatin kita nanti di yaumil kiamah hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pegangannya apa? Pegangannya adalah mengikuti jejak-jejak Nabi Muhammad. Jejak-jejak Nabi Muhammad itu buat kaum ibu-ibu. Ini buat kaum bapak-bapak, Pak. Hati-hati, wanita adalah fitnah. Perempuan adalah fitnah. Karena bagusnya perempuan akan menentukan bagusnya negara. Ini kalau perempuannya pada bagus, tiangnya pada bagus, negara bagus, Pak. Tapi kalau perempuannya mulai jual diri, naudzubillah ini, udah nggak punya malu, naudzubillah ini, jadi posting. Pakai BH doang sama tank top diposting. Gerak banget. Ada nggak model kayak gini? Ada nggak? Joget-joget di TikTok diposting. Naudzubillah ini. Ya itu Bu, maaf nih Bu, saya mah Ustadz emang nggak resep yang ngeliatin begitu? Resep Bu, resep. Cuman saya miris lihatnya, karena orangnya lagi sholat dosanya ngalir, orangnya lagi tidur dosanya ngalir, orangnya lagi sedekah dosanya ngalir. Joget-joget di TikTok, apalagi kalau bapak punya bini, Pak, punya anak, hati-hati coba, hati-hati. Ustadz main TikTok boleh nggak? Boleh. Nih, videoin saya lagi drama, sebarin, kan baik yang ngundang. Sholawatan tadi tuh direkam, bagus. Jangan orang lagi joget lagi nyawar yang diposting. Naudzubillah ini zalim. Ini katanya nih, terakhir lagi Ustadz. Ini katanya malam ini doa sekaligus doa untuk Palestina.
Palestina. Ada yang nanya sama saya, Ustaz, Palestina kan di sono jauh, ngapa sih kita masih banyak yang susah? Ini ada orang punya pemikiran begini, salah apa benar? Salah apa benar? Salah. Nanti ibu masuk alam kubur nih, ditanya Bu, selain man rabbuka, wa man nabiyuka, ma dinuka, wa ma kiblatuka, nanti ibu ditanya tentang ma ikhwanuka, man ikhwanuka, siapa saudara? Ustaz, saya nggak percaya, mati dulu. Mati dulu, kita ditanya baru balik lagi ke saya. Nah, jelasin. Man ikhwanuka, kita jawab, ikhwanul muslimin. Saudara-saudara kita adalah orang-orang muslim. Begitu kita jawab itu, para syuhada di Palestina nyautin, engkau kemarin sibuk dengan urusanmu sendiri. Engkau tidak peduli dengan perjuangan kami. Nggak diakuin kita. Itu baru itu tuh. Belum lagi kata Nabi Muhammad SAW, kita harus menjaga daripada Palestina. Kenapa di Palestina, Bu? Palestina ini ada namanya Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa adalah kiblat pertamanya umat Islam. Kalau Masjidil Aqsa hari ini sampai jatuh ke tangan Yahudi laknatullah alaih, maka bukan tidak mungkin Mekah dan Madinah akan bisa mereka ambil. Jangan sampai kita lepasin. Ustaz, saya nggak bisa ngapa-ngapain, bantu doa lu. Ustaz, bagaimana mau doa? Sholat kita agak udah ribet. Al-Imam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali mengatakan, orang yang sholatnya tidak doa untuk orang tuanya, maka dia termasuk orang yang durhaka. Makanya itu kita doa sama orang tua dan juga ditutup dengan doa, Allahumma ansurna ikhwanana mujahidina wal muslimina fil Palestin, fansurna lal qaumil kafirin, fansurna lal qaumil zalimin, fansurna lal qaumil munafiqin. Doa kita. Lah bagaimana kita mau berdoa? Salatnya kan? Udah makin repot. Bela Palestina minimal dengan kita sholat 5 waktu. Yang ibu-ibu sholat di rumah, yang bapak-bapak sholat di masjid. Ustaz, saya pengen dapat pahala sholat jamaah. Gampang Bu, siapin peralatan laki, apa pokoknya, sarungnya, pecinya, buat dia jamaah di masjid. Kita dapat pahalanya Bu. Setelah kita sholat berjamaah, jadi bukti kita bela Palestina, besok penuh di masjid subuhnya. Itu baru benar. Doain. Paham itu ya? Wajib nggak kita bela Palestina? Wajib nggak? Wajib. Jangan sampai kita menjadi golongan yang celaka, golongan yang membela orang-orang yang kafir, sedangkan kita tidak membela daripada kaum muslimin. Ustaz, bagaimana itu yang nyumbang-nyumbang, yang ngasih-ngasih, nyampe nggak ke Palestina? Insya Allah sampai. Emang kalau bapak sholat mikirin itu sholat diterima apa enggak? Mikirin enggak? Kalau sedekah itu mikirin enggak sedekah diterima apa enggak? Enggak mikir? Enggak mikirin. Mau lupa giliran kita ngirim ke Palestina, banyak yang komen. Wah, ini jangan-jangan enggak nyampe, jangan-jangan begini. Udah pasrahin aja niat kita karena Allah. Mudah-mudahan tidak Allah bubarkan kita dari majlis ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, amin. Yang punya utang biar pada lunas, yang punya masalah biar dimudahin, yang belum nikah biar cepat nikah, yang udah nikah mudah-mudahan sakinah mawadah warahmah, yang belum punya keturunan mudah-mudahan dikasih keturunan, yang sudah dikasih keturunan mudah-mudahan solehin solehah, yang belum umroh biar cepat umroh, yang belum haji biar cepat haji. Ntar umroh sama hajinya bareng saya. Ya Rabbal Alamin. Allahumma afiqna salama ila afwa min thoriq. Apabila ada kata-kata yang salah itu datang dari diri saya pribadi, dan apabila ada kata-kata yang benar itu mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun minkum wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.